Semua diawali dengan dihadirkannya boneka bagi anak-anak perempuan. Boneka yang dihadirkan adalah boneka bayi dan biasanya dilengkapi dengan segala tetek bengek peralatan rumah tangga dalam mengurus bayi. Dengan hadirnya boneka bayi dan mainan alat rumah tangga, otomatis aktivitas anak-anak perempuan ini dari kecil sudah jelas dibentuk untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal yang monoton. Begitulah kita dikesankan pada awal cerita. Sampai akhirnya hadir Barbie dengan baju renang swimsuitnya yang mengundang heran para anak-anak perempuan sampai akhirnya mereka menghancurkan boneka-boneka Barbie dan alat-alat mainan lainnya. Kehadiran Barbie inilah yang membawa warna baru. Tak hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak saja, melainkan ia bisa menjadi pengacara, olahragawati, hakim, dan segala profesi lainnya. Betapa Barbie ini menjadi warna lain bagi anak perempuan untuk berani meraih mimpi dan melakukan sesuatu yang mereka ingin capai. Barbie ini tinggal di sebuah tempat khusus yang disebut dengan Barbie Land. Barbie tinggal di sebuah negeri yang serba dipenuhi warna mereka muda. Saat ia bangun, ia menyapa semua orang di sekelilingnya yang kebanyakan dihuni oleh Barbie-Barbie lainnya yang memiliki beragam profesi. Bahkan yang angkut sampah pun seorang Barbie. Aktivitas harian seperti mandi, makan, minum, dan berpakaian itu hanya aksesoris saja. Ya, Barbie Land ini semacam negeri para boneka yang aktivitas hariannya seperti layaknya taman bermain. Selepas aktivitas pribadi selesai, Barbie siap keluar rumah dengan mobil pink miliknya. Di sini kita akan diperlihatkan dengan beragam capaian para Barbie. Ada yang menjadi pengisi bahan bakar, kapten, wartawan, presiden, pemenang Nobel, dan pengacara. Hal luar biasa lainnya adalah ada Barbie yang menjadi astronot. Hal ini membuat Barbie begitu bangga akan capaian yang ada di sekitarnya. Sampailah Barbie di pantai dan di sini kita bertemu dengan Ken yang sudah semangat 45 ingin menarik perhatian Barbie dengan kemampuan berselancarnya. Namun Ken merasa tersaingi karena di sini semua menyapa dan memanggil Barbie. Ken tak patah semangat. Ia beralih ke arah pantai dengan papan selancarnya. Dan sungguh ironis, Ken jatuh dan memang ini tak memiliki kemampuan berselancar yang mumpuni. Hal ini jelas mengundang ejekan dari Ken ras Asia yang pada akhirnya berujung perselisihan. Ambulans segera datang mengetahui Ken mengalami insiden tatkala hendak berselancar. Hasil pemeriksaan tentu menunjukkan kondisi badan Ken yang baik-baik saja. Ken ingin mengajak Barbie keluar, namun Barbie bilang akan ada party Barbie malam ini di tempatnya. Malam pun tiba, pesta digelar meriah. Bahkan ada DJ khusus yang mengatur alunan musik sepanjang pesta. Semua berjoget dan menikmati kerlap-kerlip lampu pesta. Tak ketinggalan Ken masih berusaha menjadi perhatian Barbie. Upayanya tak kenal lelah. Suasana pesta sempat terhenti sejenak tatkala Barbie menyinggung tentang kematian. Meski mengundang keheranan, namun Barbie bisa mengatasi kecanggungan yang ada untuk lebih cair dan membaur menikmati suasana pesta. Pesta telah usai. Kini tinggal Ken dan Barbie berdua saja. Suasana sudah demikian romantis. Ken ini menjadi satu-satunya perhatian Barbie. Namun nihil, Barbie tak mengindahkan upaya Ken dan ia tetap ingin bersenang-senang dengan pesta Barbie setiap malam. Hal ini jelas membuat Ken termangu dan kecewa. Esok harinya, Barbie bangun dengan kondisi yang tak nyaman. Entah kenapa ia merasa tak enak. Tiba-tiba ia bisa menatapkan kakinya ke tanah, ia bisa merasakan air tatkala mandi, ia tersedak tatkala menikmati sarapan. Ia berusaha menepis perasaan yang tak enak itu, namun urung. Ia terlihat begitu putus asa sehingga mengundang beberapa Barbie lain untuk mengelilinginya. Segala keanehan yang Barbie alami sedari pagi pun diceritakan. Menurut para Barbie lain, kemungkinan hal ini disebabkan lantaran di dunia nyata, Barbie mengalami hal yang tak mengenakan oleh anak-anak perempuan saat bermain boneka. Satu-satunya cara itu untuk mengatasi semua ini adalah dengan menemui Barbie aneh. Karena diyakini hanya dia yang bisa mengatasi kondisi Barbie agar tak semakin parah. Barbie pun menuju rumah Barbie aneh.
Di sana ia bertemu dengan sosok yang disebut Barbie aneh dengan penampilannya yang acak kadul. Barbie aneh mengatakan bahwa bila Barbie ingin mengatasi kondisinya, ia harus pergi ke dunia nyata demi bertemu dengan anak yang memainkan dirinya agar ia tak berbuat kerusakan lebih jauh lagi. Karena bila kerusakan masih berlanjut, maka Barbie pun akan berakhir menjadi sosok yang aneh yang akan mengubah kondisi Barbie Land. Barbie aneh menjelaskan tentang celah antara dunia nyata dan Barbie Land. Dari sinilah Barbie harus masuk dan menemukan anak gadis yang memainkan bonekanya agar tak terlewat batas. Barbie sebenarnya sempat ragu, namun Barbie aneh meyakinkan bahwa inilah satu-satunya cara agar ia bisa selamat, maka misi menuju dunia nyata harus dilakukan. Kepergian Barbie ke dunia nyata nampaknya sudah tersebar seantero Barbie Land. Semua nampak berkumpul untuk menyemangati sekaligus mengucapkan selamat jalan kepada Barbie. Tak ketinggalan pula Ken yang nampak keberatan tatkala melihat Barbie hendak pergi. Ia merasa selama ini dalam kondisi berdekatan saja, Ken merasa diabaikan oleh Barbie. Apalagi bila Barbie pergi. Kayaknya diacuhkan deh. Barbie pergi dengan sukacita, bernyanyi sembari menyetir mobil. Yang mengejutkan adalah rupanya Ken berada di jok belakang mobil. Ken tak mau berpisah dengan Barbie. Ia ingin ikut kemanapun Barbie pergi. Mau tak mau, perjalanan pun dimulai. Mereka melewati laut, luar angkasa, bahkan momen piknik di hutan, melewati tempat bersalju dan sampai akhirnya mereka tiba di dunia nyata dengan penampilan yang sangat mencolok dan mengundang tatapan aneh semua orang. Bukannya merasa risih, Ken dan Barbie itu justru merasa bangga sebagai pusat perhatian ya. Keduanya mendekati para tukang bangunan yang beristirahat. Barbie terheran kenapa mereka bukan perempuan, melainkan lelaki. Di dunia nyata ini terasa terbalik bagi Barbie yang terbiasa lebih banyak melihat sosok dan aktivitas dilakoni oleh perempuan, namun tidak demikian di dunia nyata. Belum habis keheranan di hati, ada lelaki yang dari belakang memukul pantat Barbie dengan refleks. Barbie pun meninjunya. Alhasil, Barbie dan Ken berakhir di kantor polisi. Setelah dibebaskan, keduanya menuju ke toko pakaian dan memakai baju koboi. Bukannya dibayar, mereka langsung kabur begitu saja. Ya karena terbiasa apapun tinggal pakai sehingga mereka tak memahami konsep mata uang. Kini mereka memutuskan untuk berpisah dan menemukan sosok anak yang dicari Barbie. Ken menuju ke sebuah gedung di mana ia terpukau melihat segala sesuatu dilakukan oleh para pria. Berolahraga, bekerja, dan bahkan polisi berkuda pun sangat memukau di matanya. Sebuah ide pun tercetus di kepala Ken. Barbie yang sendirian di taman sembari memejamkan mata, memorinya tiba-tiba berputar kenangan seorang anak yang bahagia bermain boneka entah saat sendiri maupun bersama ibunya. Kemudian ia dipeluk sang ibu manakala ia ketakutan. Namun semua itu tiba-tiba berubah saat sang anak ingin beranjak remaja. Ia nampak bersih tegang dengan ibunya dan bahkan pergi dengan muka masam tatkala hendak berangkat sekolah. Namun semua kenangan itu membuat sisi emosional Barbie terpantik. Ya, nampaknya Barbie menemukan siapa gadis yang memainkan bonekanya dan gadis itu kini sedang terjebak masalah sehingga terdampak pula pada Barbie. Barbie pun memandang ke sekeliling taman dan menemukan beragam emosi orang di sekitarnya. Dari sinilah Barbie berusaha mengenal kondisi-kondisi lain pada setiap orang. Barbie memandang perempuan tua yang ada di sampingnya. Ia dan Ken akan pergi ke suatu tempat. Sementara itu di perusahaan Mattel, perusahaan yang memproduksi Barbie, terjadi keriuhan di salah satu blok kerja karyawan yang menerima laporan bahwa Barbie dan Ken keluar dari Barbie Land dan saat ini berada di dunia nyata. Kekasihnya pun ingin lapor kepada CEO. Saat hendak melapor, ia bertemu dengan sang sekretaris yang sedang menggambar Barbie. Sang sekretaris juga memberikan peringatan bahwa CEO sedang rapat dan tak bisa diganggu. Sang karyawan akhirnya memaksakan diri untuk masuk dan melaporkan kondisi terkini. Alhasil, seluruh orang di ruangan terkejut, terutama sang CEO yang khawatir bila Barbie terlalu lama di dunia nyata, maka akan berdampak buruk bagi Barbie Land. Sang sekretaris yang mencuri dengar di luar juga tak kalah terkejut mendengar Barbie benar adanya di dunia nyata. Barbie dan Ken menuju ke salah satu sekolah menengah.
Barbie mencari siswa bernama Sasha. Ia ingin menyapa dan menggali ada apa sebenarnya dengan Sasha. Rupanya Sasha sedang duduk bersama dengan teman-temannya. Barbie pun mengambil inisiatif menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sasha. Tak berujung manis, sapaan dan perkenalan Barbie dianggap angin lalu lantaran Sasha dan teman-temannya tak mempercayai dan memainkan boneka Barbie lagi. Mereka merasa bahwa Barbie terlalu utopis dan hanya mengundang kebencian lainnya. Hal ini tentu menyakiti Barbie. Untuk sekian kalinya Barbie kembali menitikkan air mata. Kali ini ia memilih pergi. Sementara itu di perpustakaan, Ken mengambil banyak referensi buku terkait sistem patriarki seorang lelaki. Baru tahu dia. Untuk kali pertama, Ken merasa bahwa seorang lelaki bisa berperan banyak, tak hanya menjadi bayang-bayang perempuan. Tatkala seorang perempuan menanyakan waktu kepadanya, Ken merasa sangat tersanjung. Ia pun membayangkan betapa bergengsinya kedudukan lelaki yang berjalan di atas punggung kuda. Ia ingin menjadi dokter di rumah sakit dan bahkan menjadi penjaga pantai. Semua menolaknya lantaran ia minim pengetahuan dan keterampilan. Barbie yang sedang menangis di kursi tepi jalan tiba-tiba didatangi sekelompok lelaki berjas hitam yang hendak membawa Barbie dengan mobil sembari menyampaikan bahwa perusahaan mereka bertanggung jawab atas apa yang menimpa Barbie. Ken sendiri dari kejauhan melihat Barbie memasuki mobil bersama dengan lelaki berjas hitam. Tak hanya Ken, bahkan sang sekretaris perusahaan Mattel yang rupanya adalah ibu Sasha juga terheran melihat sosok Barbie yang memasuki mobil perusahaan tempatnya bekerja. Ken sendiri justru memutuskan untuk kembali ke Barbie Land. Barbie akhirnya sampai di perusahaan Mattel dan bertemu dengan sang CEO. Barbie menceritakan semua yang terjadi padanya. Ia nampak begitu emosional. Sang CEO sendiri menyatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan kembali seperti semula asalkan Barbie mau memasuki box pink tempat boneka Barbie. Meskipun heran, namun Barbie mau memasuki kotak tersebut. Yang tak terduga adalah Barbie justru lari kabur tak mau masuk ke dalam kotak. Barbie lari keluar ruangan. Ia menyusuri setiap lorong dan berusaha lolos dari kejaran CEO dan anak-anak buahnya. Situasi pun menjadi kacau. Barbie berhasil lolos dari puluhan orang yang mengejarnya sampai akhirnya Barbie memasuki sebuah ruangan gelap di salah satu lantai gedung. Saat Barbie mencoba mendekat, di ruangan tersebut rupanya ada seorang perempuan tua yang sedang minum teh. Barbie pun sempat berbincang dengan perempuan tersebut. Tak lama memang, namun perempuan itu membantu Barbie lolos dari kejaran CEO dan anak buahnya. Barbie berhasil keluar dari gedung perusahaan Mattel. Di saat yang tepat, Barbie masuk mobil Sasha dan ibunya yang langsung tancap gas menghindari kejaran anak buah perusahaan Mattel. Aksi kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Hal yang mengejutkan adalah rupanya memori yang selama ini berputar di dalam kepala Barbie bukanlah memori Sasha, melainkan ibunya. Ibu Sasha adalah sosok yang dicari Barbie di dunia nyata. Merasa menemukan sosok yang dicari, selepas lolos dari kejaran CEO dan anak buah perusahaan Mattel, Barbie mengajak Sasha dan ibunya pergi ke Barbie Land. Tentu saja tawaran ini disambut dengan sukacita oleh ibu Sasha. Berbeda dengan Sasha yang mengikuti kemauan ibunya dengan wajah sedikit enggan. Perjalanan menuju Barbie Land pun dimulai. CEO perusahaan Mattel dan anak buahnya telah sampai di taman tempat Barbie pertama kali sampai ke dunia nyata. Sang CEO pun cemas tatkala mengetahui ada manusia yang diajak masuk ke Barbie Land. Ia khawatir akan banyak perubahan dan kerusakan yang terjadi. Sementara itu, Barbie, Sasha, dan ibunya telah sampai di Barbie Land. Namun situasi aneh terjadi. Lebih banyak lokasi, ornamen, dan orang-orang di Barbie Land yang dipenuhi oleh aktivitas lelaki dibanding perempuan ala Barbie. Bahkan, gedung pemerintahan Barbie berubah simbol menjadi bendera kuda. Keheranan semakin memuncak tatkala Barbie sampai di rumahnya dan melihat bahwa ini semua adalah perbuatan Ken yang mengubah Barbie Land menjadi kerajaan Ken. Rupanya Ken terobsesi menguasai dengan sistem patriarki dan menjadikan Barbie bukan lagi sebagai subjek melainkan objek yang hanya di level selayak pelayan dan pemanis saja. Di sisi lain, CEO perusahaan Mattel menerima telepon dari bawahannya betapa banyak perubahan yang terjadi di sana. Kini boneka Ken merajai pasar. Kondisi ini terjadi lantaran banyaknya perubahan di Barbie Land.
Barbie shock melihat betapa semua Barbie di Barbieland telah dicuci otaknya dan tak berdaya dikuasai oleh Ken. Semua pusat perhatian dan kendali sekarang ada di tangan Ken. Barbie terpukul. Ia tak menyangka bahwa semua ini berubah dan ia merasa lemah tak bisa mengendalikan semua yang terjadi. Ibu Sasha berusaha menjelaskan bahwa perubahan itu pasti ada dan lumrah saja. Ia ingin Barbie memahami hal tersebut dan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Namun Barbie terlampau terpukul sehingga ia tak bisa berpikir dan hanya terpaku. Barbie tak menghiraukan ucapan Ibu Sasha. Ia terlampau sedih dan shock sehingga tak mengindahkan apalagi mencerna ucapan Ibu Sasha. Sasha dan ibunya hanya bisa kesal dan memutuskan untuk pergi sementara. Barbie menelungkupkan badannya lantaran terlalu putus asa. Kondisi putus asa dari Barbie ini membawa dampak ke boneka Barbie di dunia nyata yang semua menjadi murung. CEO perusahaan Mattel dan anak buahnya semakin membulatkan tekad menuju ke Barbieland untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sasha dan ibunya yang memutuskan untuk pergi justru terkejut manakala menyadari ada Alan di mobil yang mereka tunggangi. Rupanya Alan tak suka bila Barbieland berubah menjadi kerajaan Ken. Ia ingin semua kembali seperti semula dan ingin agar Sasha dan ibunya menyelamatkan Barbie. Di tengah perjalanan pulang itulah sekelompok anak buah Ken berusaha menghalangi. Namun Alan mengalihkan perhatian agar Sasha dan ibunya dapat kembali ke Barbieland. Keduanya pun bersepakat untuk membantu Barbie mengalahkan Ken yang menguasai Barbieland. Ibu Sasha membawa Barbie ke tempat Barbie aneh, karena disinilah pengaruh Ken tak bekerja. Semua Barbie yang merupakan generasi awal Barbie berada dan tak terpengaruh cuci otak oleh Ken sama sekali. Pada awalnya memang Barbie merasa begitu lemah dan tak berdaya. Namun berkat dukungan dan dorongan dari Ibu Sasha, perlahan namun pasti kesadaran serta kepercayaan diri Barbie kembali. Ia merasa harus memperjuangkan Barbieland agar terlepas dari pengaruh Ken. Ibu Sasha menyadarkan hakikat perjuangan seorang perempuan yang ada di dalam diri Barbie. Bagaimana seyogyanya mereka menjadi kuat tanpa harus melemahkan satu sama lain. Dari sinilah semua menyatukan tekad untuk menyelamatkan setiap Barbie yang telah dicuci otaknya oleh Ken agar kembali ke kesadarannya dan memulihkan Barbieland seperti semula. Aksi penyelamatan pun dimulai. Para Barbie berusaha mengalihkan perhatian anak buah Ken dan satu persatu Barbie disadarkan oleh Ibu Sasha. Dengan memberikan pemahaman mendasar, para Barbie yang semula tercuci otaknya kini pulih dan menyadari bahwa mereka tak sepatutnya membiarkan Ken berkuasa. Kini tibalah aksi pamungkas, yaitu menyusup dan melumpuhkan Ken. Tugas ini diberikan kepada Barbie. Pada awalnya, Barbie ragu apakah Ken akan terbujuk olehnya atau tidak. Namun kemudian Ibu Sasha menguatkan dan meyakinkan bahwa rencana mereka kali ini pasti dan harus berhasil. Dan memang akhirnya Barbie bisa menyusup dan membujuk Ken. Dalam sebuah pesta api unggun sembari para Ken memainkan lagu untuk pasangan Barbie-nya masing-masing, Barbie melancarkan ide selanjutnya. Sengaja para Barbie menyulut kecemburuan para Ken sehingga mereka akhirnya terlibat konfrontasi. Benar saja, para Ken bersepakat untuk berperan lantaran memperebutkan perhatian Barbie. Para Ken yang terbagi menjadi dua ini akhirnya bertempur di pantai. Mereka bertempur dengan begitu kacaunya ala slow motion. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba CEO perusahaan Mattel dan anak buahnya sampai di lokasi dan mereka terheran-heran melihat para Ken ini berkelahi. Barbie sendiri melihat semuanya dari atas rumah. Ini sebenarnya bagian dari rencana yang selangkah lagi akan berhasil, yaitu memenangkan konstitusi. Yang unik adalah para Ken ini bertempur tidak dengan adu kekuatan, melainkan dengan menyanyi dan menari. Lebay banget mah ini ya. Namun apapun bentuk pertempurannya, pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka melewatkan momen hari konstitusi. Benar saja, tatkala mereka kembali, situasi sudah berubah. Barbie memenangkan konstitusi dan kini situasi sudah kembali menjadi Barbieland seperti sedia kala. Awalnya Ken begitu terpukul.
Ia ingin membuat barikade untuk melawan, namun pada akhirnya ia hanya menangis di depan Barbie, mengungkapkan betapa ia ingin menjadi sosok yang berharga dan memiliki jati diri. Cie. Itulah kenapa ia ingin menerapkan sistem patriarki agar dirinya memiliki identitas yang diakui. Barbie memasuki situasi Ken. Ia pun pernah mengalami hal yang sama. Namun Barbie menguatkan Ken agar tak melekatkan identitas pada objek lain. Seyogyanya Ken berdiri dan memiliki identitas atas dirinya sendiri dan bukan tentang apa yang dimiliki. Barbie memotivasi Ken agar menjadi diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Kesadaran ini membuat kepercayaan diri Ken kembali. Ia pun bangkit dan menjadi sosok baru. Mattel Ken dilempari dan dipakai oleh Ken yang lain. Mereka pun saling ingin menemukan jati dirinya masing-masing. Di titik inilah CEO perusahaan Mattel muncul. Sang CEO mendukung penuh atas perubahan di Barbieland. Sementara itu, Presiden Barbieland juga mengizinkan ada salah satu distrik di mana Ken bisa memulai otoritasnya agar bisa memiliki ruang gerak sendiri dengan tetap mematuhi konstitusi Barbieland. Tak hanya itu, sang presiden Barbieland juga meminta maaf dan mengharapkan kerjasama Barbie aneh di pemerintahan Barbieland nantinya. Ibu Sasha yang juga merupakan sekretaris perusahaan Mattel mengusulkan adanya Barbie biasa yang bisa dimunculkan. Ide ini disambut baik oleh sang CEO. Di saat semua merasa menemukan titik identitasnya masing-masing, tak demikian dengan Barbie. Ia ingin memulai sesuatu yang baru. Hal ini dilakukan sebelum portal antara dunia nyata dan Barbieland ditutup. Pada saat itulah muncul sesosok perempuan tua yang sebelumnya Barbie temui di perusahaan Mattel muncul. Perempuan tua ini ternyata adalah pencipta Barbie. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya memang secara fisik tak memiliki kesamaan dengan Barbie, namun ia memiliki semangat hakikat perjuangan seorang perempuan yang dititipkan pada sosok Barbie yang diciptakannya. Barbie pun memutuskan untuk pergi dengannya. Semua mengucapkan selamat tinggal kepada Barbie. Barbie dan penciptanya itu berada di sebuah dimensi. Keduanya berdialog tentang hakikat kehidupan dan keberadaan mereka. Barbie menyatakan ia ingin menjadi manusia dan ia siap merasakan segala dinamika selayaknya kehidupan manusia berjalan. Keduanya pun saling menautkan tangan dan Barbie diberikan pengalaman dan perasaan layaknya kehidupan manusia mulai dari lahir, melewati masa kecil, masa remaja, dan suka dukanya. Kini Barbie telah sepenuhnya menjadi manusia. Dengan segala pengetahuan yang didapatkannya, kini Barbie dengan semangat penuh memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang perempuan di dunia nyata. Optimisme tergambar jelas dalam setiap langkah dan keputusannya. Dan film Barbie pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman terhibur. Bagi yang masih punya Barbie di rumah, silakan bisa dimainkan lagi untuk sekedar bernostalgia dan bergembira mengingat kejayaan dan kesenangan di masa kecil. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari kita. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.